Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di pertemuan kelima di Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek (KMMI). Hari ini kita bakal lanjut dan bakal bahas banyak tentang soal-soal juga. Jadi kan kemarin kalian habis UTS ya sama Pak Didik, dan saya diminta Pak Didik tuh buat untuk kalian itu dibahas lagi untuk soal-soalnya, ya karena masih banyak gitu yang dapat nilai yang kecil gitu, biar semakin paham. Hari ini yang ngejelasin adalah Kak Bintang. Pada Kak Bintang dipersilakan. Oke, makasih Kak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen dulu ya. Oke, kemarin kalian udah ngerjain ini ya, yang UTS problem solving ini. Itu soalnya kalau nggak salah itu ada 11 ya. Nah, kalau untuk nomor 1 udah nggak perlu dijelasin lagi ya. Kita langsung ke nomor 2. Untuk UTS ini ada yang mau ini nggak? Ada yang kesulitannya di nomor berapa gitu dari kalian? Atau dibahas satu-satu aja? 6 sampai 10, Kak. 6 sampai 10 ya. Kok ini ada 10, kalau ada 10 soal, kalau dihitung, kalau dikurangin nomor 1. Kita coba dari 2 dulu deh, dari 2 sampai 10. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Nah, kita kalau ngerjain soal seperti ini di Code Blocks di V-Class, pertama kita baca dulu soalnya yang teliti gitu. Di perintahnya apa, itu jangan sampai salah. Misal kalau disuruhnya program, kita ya ikutin juga inputnya program. Kalau disuruhnya buat metode, kita ngirimnya juga metode aja gitu, nggak perlu program seluruhnya. Nah, kita nomor 2 ini kita disuruh buat program ya kalau kayak gini. Ulangi sampai ke N, cetak bilangan 1 sampai N secara berurutan, satu bilangan per baris dengan ketentuan sebagai berikut. Lompati bilangan kelipatan 5, lalu ketentuan keduanya setiap bilangan dengan digit terakhirnya 3, cetak nice. Lalu jika program akan mencetak 113, jangan cetak 113. Jangan cetak 113, tetapi cetak error gitu. Lalu habis itu nggak mencetak apa-apa lagi. Inputnya satu baris pertama berisi bilangan bulat N. Lalu outputnya udah di deskripsinya. Lalu constraint-nya itu di atas 0. Lalu ini ada contohnya seperti ini. 1 dicetak, 2 juga, 3 diganti jadi nice, 4-nya dicetak, 5-nya di skip berarti ya ini. 6-nya dicetak jadi nice. Berarti ini sebenarnya ada kurang ini ya, kesalahan dikit mungkin ini. Mungkin ini kelipatan 3 ini yang dimaksud. Jadi kalau kelipatan 3 jadi dicetak nice juga. Setiap kelipatan 3 jadi dicetak nice gitu. Oke, kita coba aja. Jadi ini kan inputnya 1 pertama itu berisi bilangan bulat N ya. Jadi kita butuh di sini scanner.
Lalu kita butuh input n-nya. Next in. Oke, habis itu kita ngecetak ya dari 1 sampai ke n. Dari 1 sampai ke n. Jadi kita bisa tulis saja pakai for ya berarti. For integer i untuk iteratornya kita bisa mulai dari 1 sampai ke n, berarti mulainya dari 1 i sampai sama dengan berarti ya. Ya, seperti ini. Nah, kita di sini tulis kondisinya, ketentuannya kayak gini. Ini ada dua cara sih, bisa pakai if, bisa juga pakai ternary operator ya. Kita pakai if aja dulu deh. Ketentuan pertama kelipatan 5 ya. If i modulus 5 sama dengan 0, maka dilompati. Berarti pakai continue ya. Else if, ketentuan keduanya. Nah, ini ada peringatan remove unnecessary continuous statement. Ini dikarenakan ini ya, karena if ini kan nggak ada perintah lain selain continue. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nih pakai continue. Kita pakai gini aja bisa sebenarnya. Ya, baru hilang kan ya peringatannya. Mungkin karena kita agar paham juga gimana konsep continue sama break gitu ya. Nanti breaknya kita pakai di 113 tadi ya. Terus kalau kelipatan 3, kita cetak nice ya. Nah, kayak gini. Sedangkan kalau in-nya itu 113, baru kita cetak error. Kita cetak error, baru kita break. Nah, ini karena statementnya lebih dari 1, mungkin kita pakai ini ya. Kode blok. Kayak gini. Jadi bedanya continue itu dia hanya mengganti iterasi, sedangkan kalau break itu kan menghentikan loopingnya gitu. Jadi bedanya di situ. Kita coba pakai test case yang ini, 10 misalnya. Oh iya, ada satu lagi yang kurang. Else. Kalau else kita print angkanya. Jadi kita print i. Ini kurang lebih. Kalau kita coba 200, nah setelah 112, 113-nya error, loopingnya berhenti, jadi nggak nyampe 200 ya. Kurang lebih seperti ini untuk nomor 2.
Nah, karena di sini di nomor 2 ini nggak ada perintah suruh buat metodenya, berarti kita kirim programnya berarti ya. Kirim programnya berarti dari import sampai akhir kita kirim eh, ke V-class-nya. Ya, untuk ini ada pertanyaan untuk nomor 2. Bang, kemarin saya kayak gitu untuk source code-nya, tapi ada test case yang masih salah gitu, Bang. Di yang mana tuh? Kemarin tuh kebalik gitu, harusnya apa ya? Harusnya itu 5 lulus 3 dulu baru 5 lulus 5. Kalau saya kemarin gitu. Oh iya ya. Untuk if-nya itu, iya. Jadi kalau beda itu, kalau kebalik itu nanti akan bermasalah di ini ya. Di kalau angka itu sama-sama kelipatan 5 sama 3 gitu. Misal 30 gitu. Nah, sedangkan ketentuan pertamanya kan lompati bilangan kelipatan 5 gitu. Jadi kita ikutin aja ketentuan yang pertama dulu gitu, baru selanjutnya. Jadi kalau 30 dilompati gitu. Di sini di test case sini 30 ya, dicetak ya. Nah, kalau ini jawaban ini yang diterimanya kayak gini. Nah, ya ini kalau di sini di modulus 3 dulu ya, baru modulus 5. Jadi kalau di 30 dicetak nice berarti di sini. Ya berarti di sini kurang berarti ya. Kurang keterangannya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti mungkin kalau ini nanti kita tanyakan ke Pak Didik ya, yang membuat soalnya. Ya, makasih Bang. Oke. Karena kalau kayak gini berarti bermasalah di sama-sama kelipatan 5 sama 3 ya. Nah, kalau di sini di skip nih 30. Kalau yang diterimanya yang dicetak nice 30-nya. Lagi nomor 2 yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut ya, nomor 3. Nah, nomor 3 kita disuruh ini ya, kucing dan tikus. Ada 2 kucing dan 1 tikus dalam satu garis, yaitu kucing A, kucing B, dan tikus C. Anda akan diberi posisi mereka, Anda diminta untuk menentukan kucing manakah yang akan mendapatkan tikus tersebut. Asumsinya jika tikus C tidak bergerak dan kecepatan kedua kucingnya sama. Misalkan X, Y, Z adalah posisi untuk kucing A, kucing B, dan tikus C. Buat sebuah metode dengan nama kucing dan tikus, lalu parameternya X, Y, Z. Metode ini akan mencetak gini ya ketentuannya. Jika kucing A yang lebih dulu menangkap tikus, untuk cetak cat A. Lalu kalau kucing B yang lebih dulu, maka cetak cat B.
Nah, kalau sama tempatnya, jarak antar kucing A dengan tikus, lalu kucing B dengan tikus itu sama, maka cetaknya mouse, mouse C ya. Oke, kita coba. Kita buat metode di sini aja. Ini mungkin kita pindahin aja. Ini disuruhnya metodenya untuk mencetak aja, berarti kita pakai void di sini. Kucing dan tikus, lalu integer semua ya. Oke, di sini kalau kucing A lebih dahulu menangkap tikus, maka cetak cat A. Berarti kita bisa pakai ini ya, absolute ya, untuk nyari jaraknya. Jadi kalau if x minus y lebih kecil dari ini z, x minus z, lalu y minus z, maka cetak in else-nya ini kita cetak ini ya. Kita cetak mouse C. Oke, ini sama sih, kita juga bisa pakai ternary juga ya. Nah, kita pakai absolute kenapa? Karena kita mau tahu gitu mana yang lebih dekat sama tikusnya. Jadi kita nggak perlu minusnya. Coba kita cek benar atau tidak ya.
Ada yang kapus ini kayaknya. Mungkin tadi kurang statik, Kak. Yang mananya? Ini ya? Oke, sebentar. Ada yang nemu salahnya di mana? Repeat modifier. Buat baru aja kali ya. Oke, sini buat kayak gini ya. Nah, ini cetak cat B. Kalau misalkan kita samain gitu. Ini 7 berarti 4. Misal 4. OS. Nah, ini yang dihitung jaraknya aja ya. Berarti kita pakai nilai mutlak tuh karena kita hitung jaraknya aja. Nah, ini untuk nomor 3. Karena ini disuruhnya method aja, berarti yang kita kirim ininya aja. Yang saya blok ini. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 3. Nah, kalau di sini Pak Didik ini pakai ini ya, pakai ternary. Lebih simpel jadinya. Cuma butuh 1 baris. Ada yang mau ditanyakan? Bang, nanti source code-nya dibagiin kan? Oh, oke. Berarti kalau gitu saya simpen ya ini. Maaf Kak, tadi yang Kakak bilang Pak Didik pakai apa Kak? Yang nomor berapa? Nomor 3 ya? Ini. Iya. Pak Didik menggunakan ternary operator. Kalau kalian cari ternary operator Java, udah diunjukin Pak Didik belum ya? Kalau ini kurang lebih sama kayak if ya, kayak if, tapi dia hanya butuh ini aja, satu statement. Kondisionalnya ada di sini. Terus ada hasilnya kalau true apa, terus false-nya apa, dipisahin sama titik 2. Oh ya Kak, oke. Masih Kak. Oke. Ini sama sih kayak if ya. Jadi ada expression-nya, ada logikanya di sini. Kalau true akan ngejalanin yang sini, yang sebelah tanda tanya. Kalau false itu sebelahnya dipisahin sama titik 2 untuk true sama false-nya. Oke, lanjut ya.
nomor 4 ini kita buat tangga ya. Berikut ini adalah bentuk tangga dengan N4. Ini seperti ini. Jadi detail tangganya, dasar dan tinggi tangga keduanya sama dengan N. Tangga digambar dengan karakter crash. Baris terakhir tidak ada spasinya. Ini yang perlu ini dilihat, baris terakhir tidak ada spasinya nih. Buat program untuk menggambar tangga dengan ukuran N. Jadi untuk spasinya, ini kan pakai spasi ya. Jadi spasinya ini 3, 2, 1. Ini kalau case-nya itu N ya. Berarti spasinya kita perlu ngecetak di baris pertama itu N-1. Sedangkan kalau crash-nya kita cetak dari 1 sampai N. Ya kurang lebih kayak gini, kita coba aja. Ini udah saya save ya. Oke, pertama kita berarti butuh scan ya, scanner. Butuh scanner di sini. Nah, input pertama kita butuh input N ya. Berarti in N sama dengan S. Scanner, next, integer. Lalu kita butuh for ya. Butuh for untuk barisnya dulu. For untuk barisnya integer I. Sama dengan kita pakai 1 aja deh. 1 sampai begini. Dan bisa pakai mulai dari 1 terus lebih kecil N tanpa sama dengan bisa juga. N ini kecil. Oke. Nah, di sini kita butuh untuk nyetak baris spasinya dulu ya. For, jangan lupa di sini harus beda. Kita boleh I lagi, berarti kita pakai J misal. J-nya ini karena mulai dari 3, misalnya 3 berarti N-1 ya. Mulai dari N-1 sampai J itu 0. Nah, yang baris terakhir ini kan 0 nih. Tadi udah dikasih tahu baris terakhir tidak ada spasinya. Berarti kita sampai 0. Pakai sama dengan J minus minus. Lalu system out in dan pakai ln. Bedanya ya kalau print biasa itu kita di akhir mencetak dia nggak pakai enter ya, nggak pakai backslash n. Print spasi kayak gini. Jadi kita sebenarnya nggak perlu pakai blok ini. Kita selanjutnya pakai for satu lagi untuk crash-nya. Untuk ini nggak apa-apa sama kayak ini pakai J. Karena ini kan udah di luar dari looping yang atasnya, yang J itu. Jadi kita bisa pakai J lagi.
Untuk dari satu ya, dari satu J lebih kecil sama dengan 0 N iya J plus plus kita cetak, space-nya kita cetak, kalau di sini kita bisa cetak backslash n atau pakai ln kosong aja gini, bisa juga. Oke, kita lihat lagi. Ini 1 sampai n. Terus ini 3. Coba aja. Oh, ada yang salah. Ini harusnya I ya. Ini ada spasinya, berarti kita coba dari 0 sampai gini. Ininya dari 0 terus nah ini ada banyak cara ya. Ini salah satunya aja. Yang kita perlu ketahui ini di sininya, di bagian kita perhatiin tuh bagian nilai dari I-nya ya. I-nya ini menginterpretasikan barisnya ya. I-nya itu untuk baris, jadi kita lihat barisnya. Itu kalau baris, ini kan baris pertama nih. Nah, kita untuk spasinya berarti kita cetak n minus I. Jadi kalau 4 spasinya kita mulai dari 3, 2, 1 sampai 0. Lalu untuk crash-nya kita cetak tergantung dari I juga. Karena di sini J sampai I ya. Mulai dari 0 sampai I. Nah, kalau ini saya pakai 0 sampai I, tapi akan tergantung dari barisnya. Kalau baris 1 ya kita nyetaknya 1, kalau baris 2 nyetaknya 2 dan seterusnya. Ini bisa aja pakai 1 sama dengan nih. 1 sama dengan I. Gini juga bisa. Ya untuk ini kita pakai konsep for ya. Jadi kita harus tahu nih mulai dari kapan
terus berakhirnya di mana juga kalau untuk for ini. Nah, karena di soal 4 ini dimintanya program berarti semuanya ya. Mulai dari import scanner sampai akhir. Ada yang mau ditanyain untuk nomor 4? Nggak ada kayaknya, Kak. Oke, masih mudah ya ini. Untuk nomor 5, sebentar, maaf. Nomor 5 ini disuruh buat method dengan nama reverse string dengan satu parameter string. Metode ini mengembalikan objek string yang terbalik. Petunjuk Anda hanya diminta untuk membuat metode saja, tidak perlu membuat kelas. Ya, ini ada beberapa cara ya. Contoh cara klasiknya ini kayak salah satu dari kalian, ini halaman jawaban salah satu dari kalian. Ini pakai cara klasik itu pakai array char. Ini bisa juga pakai ini. Ini benar. Atau cara mudahnya kita pakai kelas lain, kelas selain dari string. Itu kita bisa pakai string builder ya. Nah, ini bedanya sama string itu. Kalau ini mutable. Ini kan untuk dokumentasinya kan tertulisnya a mutable sequence of characters. Berarti urutan karakter yang bisa berubah gitu. Beda sama string. Kalau string itu immutable ya. Dia kalau ukurannya sekian ya dia sekian gitu. Kalau sedangkan string builder itu bisa diubah gitu size-nya. Nah, di string builder ini ada namanya method ini ya, reverse kalau nggak salah. Ini digunakan untuk membalikkan urutan dari karakternya. Nah, kita bisa pakai itu untuk nomor 5 ini. Ini kita bentar. Oke, udah. Ini kita bisa push. Sini kita bisa buat metodenya, namanya reverse string ya. Public static. Karena yang diminta mereturn mengembalikan objek string ya, berarti kita tulisnya public static string ya. Reverse string. Oke. Sini parameternya string juga. Oke. Ini metodenya. Tadi kan kita mau coba pakai ini ya, string builder ya. Pakai metode reverse ini. Jadi kita tinggal kita buat dulu string builder. Misal namanya apa ya? TRB misal. New string builder TR. Nah, setelah itu kita panggil metode reverse-nya. Baru kita return yang berupa string-nya ya.
Yang perlu diingat itu harus yang berupa stringnya. Karena kalau kita return strb-nya aja, nah ini karena beda apa? Beda tipe data. Karena di sini kan mintanya string nih. Jadi kita harus pivot harus convert dulu jadi string. Nah, string builder ini ada juga metode namanya toString ya. Kayak gini. Jadi kalau misalkan kita coba sistem out in first string ya, kayak di test case kita samain coba. Oke, hasilnya benar ya. Ya, ini cara mudahnya kalau kita pakai string builder. Ada yang mau ditanyakan nomor 5 ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nomor 6, buat program Java untuk membandingkan dua string, str1 dan str2. String dikatakan identik jika str1 sama dengan str2 atau str1 sama dengan kebalikan str2 secara non-case sensitif. Artinya string ABC itu sama dengan ABC kalau AB-nya itu gede. Ini masih dianggap sama. Terus input pertamanya N, input keduanya str1 sama str2 itu di sejumlah N ya. Sejumlah N terus dipisahkan sama spasi. Untuk petunjuknya jangan lupa dibaca. Ini disuruhnya buat program Java. Sehingga perlu pakai kelas sama metode mainnya. Nah, di sini test case-nya ditulis 3, terus dikasih inputnya 2021 spasi 1202, itu sama dianggapnya. Kalau Lampung sama Lampung sama, udah pasti. Nah, negara sama Indonesia itu dibandingkan tidak sama. Oke, kalau ini kita butuh paham ini ya, metode yang dimiliki string ya, kalau kayak gini. Kita copy aja sini. Jadi pertama kita butuh integer n ya. Integer n x in reger. Lalu kita buat for. For in i sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan lebih kecil n. Gini. Lalu minta. Berarti kita butuh di sini
string dulu. String str1 sama str2. Kalau di sini input str1 sama dengan sc x, str2 sama dengan sc x. Oke, kayak gini. Lalu dicetak sama atau tidak ya. Nah, di sini ada metode yang namanya equals ignore case ya. Jadi metode ini membandingkan dua string secara leksikografikal. Kalau dilihat di sini penjelasan yang lebih lengkap. Nah, compares two strings lexicographically. Maksudnya secara ini, secara urutan ya. Lalu di-ignore case sensitifnya. Jadi huruf besar, huruf kecil itu dianggap sama gitu. Jadi kita bisa pakai ini. Kalau sama kita tampilin sistem pin line sama else tidak. Kayak gini ya. Saya coba ambil test case-nya. Oh iya, ada yang kurang ya. Di sini urutan kebalik itu masih bisa dianggap sama berarti. Kalau ini bisa dilihat di sini 2021 itu sama kayak 1202. Jadi kita masih butuh ini nih. Kita masih butuh metode reverse stringnya. Kita balikin lagi sini. Jadi kita tinggal tambahin if, else if ya. Else if str1 equals to ignore case. Di sini kita pakai reverse R2 atau yang lebih singkat kita bisa pindahin ini di sini ya. Atau ini kasih atau kayak gini ya. Balik lagi. Ya, sekarang
Udah dianggap sama ya, 2021 sama 1202. Jadi tadi yang kurang itu ini ya, kebalikan dari STR2. Ini masih dianggap sama STR1 sama STR2 kalau kebalikannya juga. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 6? Kalau misalnya pakai equal saja harus di ini ya, apa di inisialisasi itunya apa case-nya. Kalau pakai equals aja bisa ya, tapi dua-duanya itu harus di-convert dulu. Jadi antara apa uppercase atau yang lowercase. Kan kalau STR1 misal kan ada ini ya. Ada to lowercase, ada up to uppercase. Nah, ini bisa pakai salah satu kalau mau pakai equals biasa ya. Itu sih. Kalau equals biasa itu nggak dianggap sama. Kalau yang satunya huruf besar, yang satunya huruf kecil, itu nggak dianggap sama. Kalau pakai equals ignore case itu dianggap sama. A besar sama A kecil itu dianggap sama. Ya itu. Ya oke Kak, thank you Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang, mau nanya bang. Ya. Kalau pakai yang equals ignore case itu, kalau misalkan ada dua string bang, yang satunya itu ada spasi, yang satunya nggak ada. Tapi kalau dibaca sama gitu. Nah itu nanti jadi sama apa beda bang ya? Itu beda sih. Kalau apa pengetahuan saya aja. Tapi kalau kita coba ya mungkin kita bisa coba aja. Nanti ya kita coba. Karena gini, spasi itu kan dianggapnya karakter ya. Jadi kalau satunya pakai spasi ya otomatis ya beda. Harusnya sih gitu. Mungkin kalau kita coba gini. Ini kita jadiin komen. Misal string str1 inilah gitu. String str2 ini nah, ya kayak gini ya. Kita coba sistem out print str1 equals str2 ya gini, hasilnya false ya. Itu ya karena spasi Bang, itu kalau pakai yang itu yang pakai ignore case itu sama bang ya? False juga ya? sama sih, harusnya kita coba aja ya. Nah, coba kalau kita ganti ya, kalau ini udah pasti ini ya, seperti false juga. Kayak gini tuh. Karena secara urutannya ini sama, equals itu maksudnya gitu ya. Mungkin biar lebih jelas, ini kan kalau di dokumentasinya mana tadi, ignore apa sih lexicographic itu nih,
lexicographic order tuh misalkan 1 2 3 1 3 2 tuh itu ordernya. Nah, lexicographic itu urutannya dari string tersebut. Nah, kalau equals itu ya berarti sama urutannya. Kalau ini bisa kalian searching lagi masalah itu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup kayaknya nggak? Cukup ya. Kalau dari Pak Didik ini sama ya kurang lebih ya. Cuma Pak Didik dibuatnya di metode tes nanti dipanggil di main-nya. Bedanya itu aja sih. Maaf Kak, nanti kodenya Pak Didi juga boleh dibagiin nggak? Oke, boleh. Makasih Kak. Oke. Kalau nomor 6 tadi suruhnya program ya, berarti kirimnya program. Lalu nomor 7, implementasikan kelas diagram berikut. Nah, ini ada diagram kelas elips ya. Ketentuannya membuat kelas. Nama kelasnya harus sama, terus ada terdapat konstruktor sesuai diagram juga. Ini konstruktornya ya. Ini, kalau penandanya itu ya ini, nama konstruktor itu ya sama kayak nama kelas. Kalau konstruktor itu dianggapnya metode yang digunain untuk instansiasi kelas tersebut. Lanjut, ketentuan selanjutnya terdapat metode setter dan getter. Lalu ada metode getLuas juga digunakan untuk mengembalikan luas elips berdasarkan radius Rx dan Ry. Ini untuk test case-nya kayak gini ya. Oke, kita coba. Sama berarti kita buat kelas dulu ya. Kelas namanya ellipse. Harus sama kayak yang di soal. Lalu di sini diminta konstruktor. Nah, ini karena kita belajarnya pakai IDE, pakai integrated development environment, itu berarti kita udah tersedia nih fitur yang bisa kita gunain untuk memudahkan. Nah, untuk mungkin udah diunjukin ya sama Pak Didik, saya nggak tahu. Kurang lebih kalau ngebuat konstruktor itu pakai ini ya tadi, insert code. Tapi sebelum itu kita harus buat dulu atributnya double Rx sama double Ry. Radius X-nya sama radius Y-nya. Kita baru bisa insert code, constructor. Kita pilih dua-duanya. Nah, udah jadi nih metode
konstruktornya. Lalu selanjutnya terdapat metode setter dan getter. Nah, ini kita juga bisa pakai fitur yang sama. Nah, di sini ada setter and getter ya. Getter and setter. Kita pilih semuanya aja. Lalu enkapsulasi. Kalau enkapsulasi nanti atributnya akan berubah jadi private ya. Nah, kayak gini. Denkapsulasi itu agar akses dari luar itu nggak bisa langsung manggil ellipse. Misalkan ellipse.rx itu nggak bisa, harus pakai getter, harus pakai getternya. Untuk enkapsulasinya. Setter getternya udah, lalu kita harus buat get luasnya. Berarti public get luas berarti ini double ya. Double get luas. Return. Kita butuh, kalau ini rumus ellipse itu kan P dikali jari-jari 1 kali jari-jari 2 ya. Berarti mat P dikali dis Rx. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak pakai dis juga, karena nggak ada ini. Nggak ada yang membuat ambigu gitu. Carry itu. Sama aja ya. Kalau kita pakai get aja deh. Get Rx Ry. Nah, ini juga bisa. Ini untuk soal nomor 7 ya. Kita coba inputnya. Kita taruh di main. Ya, hasilnya sama ya. Kita coba test case yang di hidden. Hasilnya sama juga. Ya, jadi kurang lebih kayak gini untuk kelas ellipse. Nah, karena yang diminta itu kelas ya. Disuruhnya buat kelas, berarti kita kirimnya juga kelasnya aja. Kita kirim kelasnya aja. Dari sini sampai sini. Lalu soal selanjutnya itu titiknya. Kita buat kelas titik. Ketentuannya untuk membuat kelas namanya udah sama juga. Nah, di sini terdapat 2 konstruktor sesuai diagram. Untuk konstruktor defaultnya itu di set X sama Y-nya jadi 0. Ya, yang perlu diingat itu ya konstruktor boleh banyak ya. Yang penting beda aja gitu, beda parameternya. Misalkan beda jumlah parameternya atau beda tipe data parameternya itu masih boleh. Boleh lebih dari 1 konstruktor. Kita lihat lagi. Di sini 2. Yang satu nggak pakai parameter, yang satu pakai parameter X sama Y. X sama Y-nya itu integer ya. Jadi kita buat baru Java class titik
sesuaiin aja sama naming conventionnya. Ya, buat integer X, integer Y. Buat konstruktor di sini, pertama nggak pakai satu lagi, pakai dua parameter. Yang pertama kita setting 0. Kayak gini. Lalu disuruh buat setter dan getternya. Insert code, getter and setter, select all. Ya kayak gini. Udah jadi. Terus buat jarak ke untuk menemukan jarak antar dua titik ya. Parameternya itu objek titik line. Jadi misalkan kita udah punya satu titik nih. Terus misalkan kita punya dua titik. Nah, kita buat metode ini tuh untuk nemuin jarak antar dua titik tersebut. Terus rumusnya kita udah dikasih di sini di soal pakai rumus Pythagoras, yaitu Pythagorasnya itu rumusnya selisih antar X di pangkat 2 terus ditambah selisih antar Y-nya. Pokoknya intinya seperti itu, kita coba buat aja. Break jarak ke. Di sini dimintanya double ya. Double. Terus parameternya itu objek titik. Ya kayak gini. Yang kita return, langsung aja kita tulis rumusnya di sini, math square root ya. Square root akar dari X1 minus X2 dikuadratin. Berarti kita pakai math dot power. Powernya itu X1 sama X2. Berarti X1-nya itu get X minus titik get X. Ini ya. 2. Kayak gini. Ditambah power juga ya di sini. Pangkat 2 dari X1, Y1 minus Y2. Pangkat 2 dari Y1 sama Y2. Ya, kayak gini. Mudah-mudahan bener. Kita coba. Nah, ini sebenarnya kayaknya ada salah di sini. Di sini yang diterima itu jarak ya kemarin ya. Yang diminta di sini jarak ke. Dua, ya betul ya. Kita coba yang bawahnya coba.
12, minus 5, 6, 3, minus 4. Oke, benar ya. Ada yang mau ditanyakan nomor berapa nih? Nomor 8 ini. Nggak ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 kita disuruh buat kelas segitiga. Lalu ada atributnya itu pakai kelas yang kita udah buat tadi, kelas titik. Itu dipakai untuk P, Q, dan R-nya. Jadi segitiga itu kan ada 3 sudut ya. Nah, sudutnya ini kita pakai objek titik. Jadi di sini kita tinggal buat aja segitiga. Buatnya sama kayak tadi aja. Konstruktornya itu ada 3 parameter. Ada satu konstruktor 3 parameter. Lalu ada metode keliling sama luas. Oke. Konstruktornya kita pakai semua kayak gini. Nah, di sini kita nggak diminta setter getter ya. Jadi kita langsung aja keliling aja deh. Keliling. Public void. Enggak ya. Ini double. Keliling double, luas double. Oke. Kelilingnya itu kita tinggal return aja, return P jarak ke Q ditambah Q jarak ke R tambah R jarak ke P. Oke, karena ini kan kalau ngitung keliling itu kan ini aja ya rumusnya. Jarak antara titik P sama Q ditambah jarak titik Q sama R ditambah jarak antar R sama P. Itu hasilnya keliling. Berarti gini kurang lebih. Tinggal luasnya berarti ya. Public double luas return. Nah, di sini kita udah dikasih rumus ya. Ini namanya rumus Heron. Jadi luas segitiga itu sama dengan akar dari S. S-nya itu setengah keliling dikali S minus A dikali S minus B dikali S minus C. Berarti bisa tulis math dot square root
S-nya itu kita buat dulu mungkin. Kayak gitu. S dikali S minus P, bukan ya. A itu jarak P antar key. Berarti kita pakai ini. S dikurang B. B-nya itu antara Q sama R. Lalu C-nya itu antara R sama P. Begini ya. Nggak ada error. Kayak gini. Kita tinggal coba inputnya. Ya, luas segitiga 10. Kita coba yang hide mungkin. Get P sama get Q. Sebentar, ada yang kurang nggak ya? Oh, meskipun tidak ada, berarti kita disuruh minta ya, disuruh buat setter getter ya. Berarti kita di sini kurang setter getter. Oke. Oke. Tujuh koma empat. Oke, sama ya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Kurang 2 lagi ya. Udah bentar lagi habis waktunya. Ini mungkin waktunya nggak cukup ya. Kita sampai 9.10. Nah, untuk 2 soal ini mungkin kalau kita lanjut pakai video atau gimana nanti kita tanyain ke Pak Didik gimana kira-kira? Nggak apa-apa juga, Bang. Nggak apa sih, Kak. Dibuat video aja ya. Atau Iya, Kak. kita mau lanjut nih nanggung 2 soal lagi. Terserah kalian nih. Gimana? Gimana, boleh ditulis di chat atau on mic, nggak apa-apa.
Oh, mungkin bikin video aja bang. Udah malam juga kayaknya. Oh iya, udah malam ya. Oke, mungkin untuk 2 soal terakhir nanti kita coba tanya deh kita coba tanya ke Pak Didik untuk penjelasannya, mungkin kita bisa pakai video atau gimana untuk penjelasan 2 soal terakhir ini. Ya mungkin praktikumnya sampai sini dulu karena takutnya udah kemalaman kan. Saya kembalikan deh ke Kak Anggi. Oke, praktikum hari ini udah selesai. Maaf ya terlalu malam, terlalu mepet waktu juga. Karena memang praktikumnya malam, jadi mungkin udah ada yang ngantuk atau gimana. Kita cukupkan aja praktikum hari ini. Sebenarnya di Viklas ada tugas, kalau misalkan waktunya terlalu mepet atau gimana, bisa dibilang aja di grup KMMI, nanti saya tambahin waktunya. Terus itu jangan lupa isi presensi masih bisa, sama isi pengalaman praktikum. Udah sih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.